Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, atau juga tengah malam. Kali ini bersama gue, Bang Fudan, yang bakal merangkum sebuah film horor berjudul Boys in the Tree atau Bocah dalam Pohon. Lebih tepatnya, Bocah di Pohon. Baik, langsung kita bacain aja kisah para bocah ini. Jangan lupa makan dulu, biar gak lapar. Dimulai ketika si Cory, seorang bocah fotografer, mengambil foto para bocah yang sedang bermain skateboard. Ketika temannya si Jingo yang merupakan pemimpin grup skaters melakukan trik yang ia juluki money shoot, seorang bocah laki-laki bernama Jonah secara tidak sengaja bertabrakan dengannya. Jingo marah dan meninju Jonah hingga terjatuh dan berteriak, "What the fuck?" Tapi nggak gitu sih suaranya. Kemudian ngomel, dan Cory mengambil foto Jonah yang terduduk di tanah dengan hidung berlumuran darah. Lalu Jingo mengusir Jonah. Jonah pun lari keberanian. Lalu para bocah skaters itu main ke rumah Cory untuk nongkrong dan ngobrol. Saat mendiskusikan rencana mereka untuk Halloween malam itu, Jingo mengungkapkan ketidakpuasan dengan keinginan Cory yang ingin pergi ke New York, dan mereka bertengkar. Cory mengakhiri diskusi dengan mengatakan itu hanya sebuah rencana, dan dia membuang surat dan lamaran ke sekolah di New York itu untuk menenangkan si Jingo. Cory pergi ke kamar gelap tempat pengembangan foto di rumahnya untuk menyendiri dengan fotografinya. Jingo datang ke kamarnya untuk menebus kesalahannya, dan keduanya berdamai setelah Jingo melengkapi pekerjaan Cory dan menyarankan agar mereka memfotokopi gambar Jonah dengan hidung berdarah. Cory menerimanya, lalu mereka pergi ke lingkungan dengan mengenakan topeng monster. Mereka mengacak-acak rumah dengan kertas tisu, melemparkan bom pewarna ke orang-orang, dan menempel gambar Jonah yang memalukan di seluruh desa mereka. Pokoknya mereka mengacau pada saat itu. Atas desakan Jingo, Cory melemparkan bangkai burung gagak berdarah ke jendela rumah Jonah. Lalu mereka cabut. Sambil cabut, Cory menghampiri seorang AWW bernama Romani dan menggodanya dengan gombalan bucin, sebelum melanjutkan dengan Jingo dan fuckboy lainnya. Sementara itu, Jonah menghabiskan malam itu sendirian di bebatuan yang terlihat di samping sungai dengan terowongan mirip selokan di bawahnya. Tembakan di lengan kirinya menunjukkan tanda garis miring yang menunjukkan bahwa ia mungkin melakukan tindakan menyakiti diri sendiri atau pernah mencoba bunuh diri. Dia menjatuhkan sebotol alkohol yang dia bawa dan mulai berjalan di atas batu untuk menyeberangi sungai. Cory, Jingo, dan para fuckboy secara bergiliran nyimeng dan mabok di hutan. Cory pergi untuk menyendiri karena merasa tidak enjoy, dan Romani memfollownya. Romani menegurnya untuk foto Jonah dan mencemooh keputusannya untuk berteman dengan Jingo dan para fuckboys. Tidak lama, si Jingo nyamper menawari udut kepada si Romani, yang ditransfer melalui mulut ke mulut. Cory sebel, dan dia ninggalin teman-temannya di hutan, kemudian mulai menurunkan foto-foto Jonah. Dia akhirnya tiba di taman skate, di mana dia menemukan Jonah main skating sendirian. Romani adalah orang berikutnya yang meninggalkan grup fuckboy di hutan. Dia mengatakan bahwa dia harus pergi bekerja. Lalu Jingo dan fuckboy lainnya akhirnya bubar juga. Jonah ketakutan saat melihat Cory yang kehilangan keseimbangannya saat bermain skating. Jatuh ke tanah. Cory bergegas membantunya dan Jonah berpura-pura pingsan sebagai lelucon. Cory sebel dan mengomentari almarhum ibu Jonah, tapi dengan cepat meminta maaf setelah menyadari bahwa dia menyakiti perasaan Jonah. Untuk menebusnya, Cory setuju untuk mengantarkan Jonah pulang dan mengenang bagaimana persahabatan mereka dulu yang bagai kepompong. Jonah mengajak Cory ke terowongan di bawah aliran sungai dan menceritakan kisah dua saudara perempuan yang bermimpi memiliki kesatria yang gagah berani untuk menyelamatkan mereka. Selesai menceritakan cerita seram tentang dua anak perempuan tersebut, kedua bocah itu meninggalkan terowongan. Tanpa mereka sadari, seorang pria berpakaian putih muncul dan berjalan ke tepi terowongan. Sementara itu, Jingo ada di taman skate meminta fuckboy untuk mengambil fotonya saat dia melakukan trik skate. Bukannya difotoin, tapi si fuckboy itu malah asik cipokan sama gadis yang baru saja dia temui. Jingo kesal, tapi menolak untuk menunjukkan kemarahannya dan menyarankan mereka untuk pergi berburu. Cory dan Jonah melanjutkan perjalanan mereka melewati sebuah rumah yang dulu membuat mereka takut ketika mereka masih bocil. Jonah mengajaknya masuk rumah itu.
Tapi Cory menolaknya. Namun si Jonah ini emang ngehe. Ia melemparkan skateboard Cory ke atas pagar dan memaksa Cory untuk masuk. Setelah Cory masuk, Jonah mengunci pagar dari luar. Lalu, Jonah menceritakan tentang seorang anak bernama Edward yang mampu memerintah atas pepohonan dan alam yang bersumpah untuk menjelajahi bayangan dan kegelapan. Namun, seiring bertambahnya usia, dia mulai menutup kegelapan dan semua hal yang membuatnya takut. Jonah berkata bahwa harga untuk tumbuh dewasa adalah kehilangan impian. Dan mimpi yang terlupakan bisa menjadi balas dendam. Itulah mengapa dia tidak pernah ingin tumbuh dewasa. Jonah meyakinkan Cory untuk menjelajahi rumah. Tapi kemudian dia berteriak, "Trick or treat!" dan menakut-nakuti Cory. Cory sangat marah dan bersiap untuk pergi dan pulang dengan cara lain. Tapi Jonah meyakinkan dia untuk terus berjalan bersama. Jingo dan fuckboys bersepeda keliling desa dan merusak berbagai properti Halloween. Jingo berusaha sekuat tenaga untuk tampak senang padahal dia sedang kesal sambil mencari Cory. Sementara Cory dan Jonah naik ke atap sekolah mereka yang lama dan mengunjungi sekawanan burung yang sekarat yang menurut Jonah dia suka untuk dikunjungi dan menemani karena tidak ada yang harus mati sendirian. Cory dan Jonah berbagi kisah pengalaman mereka. Cory menceritakan tentang anjingnya yang meninggal dan Jonah berbicara tentang kematian ibunya. Jonah berspekulasi bahwa menyendiri lebih baik daripada membutuhkan orang lain untuk diandalkan. Sementara Cory percaya sebaliknya dan menikmati dukungan dari orang lain. Mereka meninggalkan atap lalu memasuki gedung sekolah utama dan Jonah mengingat kesulitannya ketika ia dibully di sekolah itu. Jonah tiba-tiba menghilang, meninggalkan Cory sendirian di lorong. Cory bersembunyi ketika dia mendengar suara fuckboy yang memasuki gedung dan berlari ke perpustakaan, di mana dia bertemu dengan Jonah di sana. Jonah dan Cory menyaksikan Jingo dan fuckboys memporak-porandakan properti sekolah. Cory menggunakan topeng Jonah untuk menakut-nakuti kelompok bajeng Jingo agar mereka dapat melarikan diri tanpa diketahui identitasnya. Jonah dan Cory melanjutkan perjalanan pulang mereka dan Cory mengungkapkan bahwa seorang gadis bernama Laura Pramble adalah gadis pertama yang dia sukai. Tapi menyeratkan bahwa mereka berpisah karena gadis itu keseringan mabok. Jonah dan Cory menyanyikan sebuah lagu kebangsaan mereka waktu kecil dan kemudian pergi ke toko untuk beli makanan. Ternyata Romani ada di toko itu karena shift malam. Dia dan Cory berbicara sejenak tentang kehidupan mereka. Cory menyeratkan bahwa dia merasa bersalah karena meninggalkan Jonah demi popularitas yang ia dapatkan dengan menghabiskan waktu bersama Jingo dan fuckboys. Romani akhirnya berteriak bahwa dia berharap Cory dan kawan-kawan akan tumbuh dewasa. Yang mana Cory menjawab bahwa mereka ingin tumbuh tetapi juga tidak ingin berhenti menikmati masa muda mereka. Tiba-tiba Jingo dan fuckboys datang memasuki toko. Jingo mengatakan bahwa dia sedang mencari Cory. Jonah meninggalkan toko dan bersembunyi, lalu pergi setelah ia melihat Cory tertawa bersama Jingo. Jingo mengatakan kepada Cory bahwa dia dan fuckboys merusak batu nisan ibu Jonah di pemakaman dan ingin Cory memotretnya. Cory menolak untuk menjadi kejam, kemudian dia dan Jingo berantem. Romani diam-diam menelpon polisi dari belakang meja kasir. Jingo meminta maaf karena telah menjatuhkan Cory ke lantai. Tapi Cory menolak permintaan maafnya dan pergi. Cory pergi ke rumah Jonah dan membersihkan vandalisme dari sebelumnya, termasuk kertas tisu di pepohonan dan bangkai gagak berdarah di jendela. Cory kembali ke rumahnya sendiri. Ia muak dengan malam ini dan mengambil surat dari New York dari tempat sampah. Dia mempertimbangkan apakah akan memulai aplikasi dan kemudian memikirkan kembali persahabatannya dengan Jonah ketika mereka masih bocil. Cory kembali ke saluran pembuangan untuk menemukan Jonah dan mereka berdamai. Lalu mereka merusak rumah Jingo menggunakan telur dan kertas tisu untuk membalas Jingo. Setelahnya, Cory mengunjungi Romani dan meminta maaf padanya. Lalu mereka cipokan dan berhubungan SEKS. Romani memberitahu Cory bahwa dia akan pergi ke Kanada dan menyarankan bahwa Cory juga harus meninggalkan kota ini. Dengan menyegel janji mereka dengan segel cipokan, Cory kembali ke jalan untuk mencari Jonah. Ketika Cory mencari Jonah, ia menemukan upacara Dia de los Muertos atau Hari Orang Mati yang tampaknya diadakan untuk Jonah dan ibunya.
Meskipun foto Jonah dicetak dan dia tampaknya dihormati sebagai salah satu orang mati, si Jonah juga ada di upacara tersebut. Pria berpakaian putih muncul lagi dan bernyanyi saat Cory menyuruh Jonah untuk pergi. Lalu Jonah melarikan diri. Sesaat terlihat bayangan mengikuti Cory saat dia mengejar Jonah. Cory ingin tahu siapa pria yang seperti Jonah itu, dan Jonah menjawab dengan samar bahwa dia tidak tahu. I don't know. Jonah mulai batuk dan memuntahkan cairan bening saat pria misterius berbaju putih muncul lagi. Tak lama banyak makhluk bayangan berdatangan ke arah mereka. Cory menyadari situasinya dan mengajak Jonah untuk lari. Dan makhluk bayangan itu mengejar. Saat berlari di tengah hutan, Jonah terjatuh dan Cory menolongnya. Kemudian saat itu juga makhluk bayangan mengelilingi mereka. Cory menyelamatkan mereka berdua menggunakan korek api dan suara asap untuk mengusir makhluk itu. Keduanya kemudian berlari ke pohon yang berisi cahaya yang tampaknya tak terbatas. Pohon di mana banyak mainan masa kecil mereka hadir. Jonah melihat pria berbaju putih itu lagi dan menyarankan agar mereka pergi lebih tinggi di pohon untuk menghindarinya. Saat mereka mendaki, kedua teman berbagi kenangan. Satu Halloween, Cory dan Jonah. Dandan dan berlari melalui terowongan untuk mencari petualangan. Mereka bertemu dengan dua anak laki-laki yang lebih tua yang menyerang mereka. Anak laki-laki ini dalam kilas balik ini sama dengan anak laki-laki dalam cerita Jonah tentang dua perempuan yang tumbuh terpisah. Menyiratkan bahwa cerita sebelumnya mungkin merupakan restrukturisasi perlindungan psikologis dari ingatan yang mengerikan dan traumatis ini. Cory berhasil melarikan diri tetapi meninggalkan Jonah. Jonah kemudian dianiaya oleh anak laki-laki itu. Dan Cory menolak untuk berbicara dengannya karena malu, dan malu karena meninggalkannya. Saat keduanya selesai merefleksikan ingatan, Cory berharap semuanya berakhir berbeda dan mengatakan bahwa Jonah adalah teman sejatinya. Mereka kembali ke pinggir sungai tempat mereka nongkrong sebelumnya. Cory meminta maaf karena akan pergi, dan Jonah mengatakan bahwa malam mereka memang dihabiskan untuk perpisahan itu. Jonah kemudian mengarahkan perhatian Cory dan menunjuk ke arah jasad yang mengambang di sungai. Cory menyadari bahwa jasad yang mengambang itu adalah jasad Jonah. Akhirnya terungkap bahwa hantu Jonah lah yang telah bermain bersama Cory semalaman ini, dan Jonah yang asli bunuh diri sebelum malam itu. Cory menangis dan mencoba menelpon ayahnya yang tertidur dengan headphone menutupi telinga sehingga tidak dapat mendengar panggilan tersebut. Sementara itu, Jingo meneteskan air mata karena kehilangan Cory sebagai temannya, kemudian mengacak-acak kamarnya sendiri karena marah. Polisi yang menyelidiki tentang kematian Jonah mengatakan bahwa Jonah sudah berada di air sejak sore hari. Dia pasti jatuh dan kepalanya terbentur saat menyeberangi sungai dalam keadaan mabuk. Jingo dan fuckboys bertopeng datang untuk menghibur Cory. Jingo menghampiri Cory dan menyerahkan kamera milik Cory yang dia tinggalkan di toko. Cory mulai menangis, lalu dia dan Jingo berpelukan, berdamai. Teman-teman Jingo melepas topeng mereka untuk menghormati kedua temannya dan untuk menghormati kematian Jonah. Demikian rangkuman Films Boys in the Trees. Terima kasih sudah nonton video ini dan sampai jumpa.